Di video ini aku akan bagi template perhitungan bunga KPR. Jadi buat kalian yang akan ngambil KPR atau sedang ngambil KPR, tapi bingung berapa ya kira-kira cicilannya kalau misalnya KPR floating rate-nya sekian. Nah, aku akan share template-nya, jadi tonton videonya sampai habis ya. Hai, balik lagi di channel Sasan Bukan Wawa. Di video ini aku akan share perhitungan bunga KPR yang lebih fleksibel daripada versi yang pertama. Dimana versi yang pertama itu lebih untuk fix 5 tahun, baru berikutnya floating. Jadi kalau misalnya fix 3 tahun atau 2 tahun, filenya harus dirubah sedikit. Seperti yang aku jelaskan di video perhitungan bunga KPR. Nah, di versi yang kedua ini aku ada update sehingga pengisiannya lebih mudah. Kalian hanya perlu isi parameter di bagian atas, kemudian tabel cicilan akan terjerat otomatis. Nah, jadi kalau kalian yang punya program KPR-nya fix 3 tahun, lanjut fix 2 tahun, baru floating, juga bisa pakai Excel ini. Nah, gimana cara dapetinnya? Cukup komen aja di video ini. Buat kalian yang pernah dapetin versi yang pertama dan pengen dapetin versi yang kedua, sama komen aja di video ini. Dan jangan lupa share video ini ke teman-teman kalian, terutama yang membutuhkan, yang lagi bingung tentang KPR, atau bingung berapa ya cicilannya kalau misalnya floating rate sekian. Buat yang belum subscribe, jangan lupa klik subscribe dan nyalain lonceng notifikasinya. Jadi aku makin semangat bikin videonya. Nah, di file yang ini sebenarnya parameternya mirip-mirip aja, tapi aku ada tambahin beberapa parameter lain. Kita mulai dari yang parameter pertama ya. Yang pertama itu adalah pokok hutang. Sama intinya, kalau kalian rumahnya harganya misalnya 650 juta gitu, udah gitu DP-nya 150 juta, berarti kan pokok hutangnya 500 juta. Nah, yang kalian taruh di sini pokok hutangnya, jangan harga rumahnya ya. Kemudian yang kedua adalah masa cicilannya dalam bulan. Jadi kalau misalnya kalian nyicilnya 15 tahun, berarti taruh 180. Kalau kalian nyicilnya 20 tahun, berarti taruh 240 ya di sel yang ini nih, yang di B6 ini. Nah, berikutnya ini aku ada tambahin fixed rate 1 gitu ya. Jadi parameter pertama adalah fixed rate 1. Buat kalian yang kalau program KPR rata-rata kan ngasih fix berapa tahun pertama gitu ya. Berapa persen? Contohnya fixed rate yang pertama ini 8%. Nah, kalian input 8% di sini. Lalu berikutnya di sebelahnya nih aku bikin ada parameter fix one dalam bulan gitu ya. Jadi 24 bulan kalau misalnya fixed rate yang pertama itu kalian 2 tahun pertama, berarti kan 24 bulan. Kalian taruh di sini 24 bulan. Kemudian fixed rate yang kedua nih ya. Ini misalnya fixed rate yang kedua kita biasanya bunganya kan biasanya agak lebih tinggi, misalnya 8,5% atau 9%, kalian taruh aja di situ. Ini misalnya kalian punya tier yang kedua ya, habis fixed rate yang pertama 2 tahun, lalu yang ke berikutnya fixed rate yang kedua adalah misalnya 3 tahun gitu. Berarti di parameternya ini yang fixed to yang untuk months-nya kalian taruhnya 36 gitu. Ya, kalian taruh 36. Udah gitu yang terakhir adalah floating rate-nya. Nah, floating rate-nya kalian input aja berapa, dan mungkin sebagai referensi aja ya, rata-rata kan antara 11 sampai 14%. Kalau kalian pengen jaga-jaga taruh worst-nya misalnya 14 aja juga nggak apa-apa. Tapi kalau kalian udah tahu info dari bank, misalnya bank bilang kalau di kita paling 12, ya udah kalian input aja 12% gitu. Ya, jadi yang perlu kalian taruh ini sebenarnya hanya 7 angka gitu ya. Jadi aku ulang lagi ya, yang pertama itu adalah pokok hutangnya, bukan harga rumah. Kemudian masa cicilannya, masa cicilan kalian berapa yang udah kalian tentukan, berapa lama KPR-nya. Kemudian fixed rate yang pertama, kalau misalnya kalian dapat program fixed rate dari bank itu berapa persen dan berapa tahunnya kalian taruh di sini ya, di fix 1 month ini. Kemudian kalau ternyata kalian dapat program KPR-nya itu fixnya ada 2 tier gitu ya. Fix yang kedua berapa persen kalian taruh di sini ya, di B8 ini. Kemudian berapa tahun nih untuk fix yang keduanya dalam bulan. Jadi kalau misalnya 3 tahun ya berarti taruhnya 36 bulan gitu. Kemudian yang terakhir floating rate. Ya, yang kayak tadi aku bilang, referensinya kalau dapat dari bank bisa input, tapi kalau enggak mungkin taruh yang worst-nya aja buat jaga-jaga. Ya, dan
Dan perhitungan di Excel ini sebagai acuan aja ya, nggak akan hasilnya persis sama gitu, karena tiap bank juga kan punya perhitungan yang beda-beda. Tapi ini sebagai acuan untuk KPR anuitas, jadi kalian expect aja selisih gitu ya, 100-200 ribu mungkin, itu juga aku nggak bisa pastiin, nggak bisa janjiin segitu, oke? Begitu kalian input semua parameter di atas ini, semua tabel di bawah akan langsung menghitung gitu ya. Jadi di sini aku nyediain bahkan sampai 300 bulan. Jadi ini aku jaga-jaga aja karena aku tahu ada yang ngasih KPR tuh sampai 25 tahun gitu. Jadi aku taruh sampai 300 bulan gitu ya. Tapi kalau misalnya seandainya ada yang sampai 30 gitu, aku nggak tahu ya. Kalian bisa tinggal copy aja ke bawah gitu. Lalu untuk bulannya kalian tinggal update sendiri gitu ya. Tapi menurut aku harusnya sih rata-rata ya 10, 15, 20 lah untuk masa cicilannya ya. Nah, kemudian kalian perhatiin di baris pertama untuk bulan 0 gitu ya kan, ini pertama sisa hutangnya masih sama dengan yang parameter pertama kalian input. Baru kemudian di bulan pertama kalian bayar cicilan, makanya sisa hutangnya akan berkurang gitu ya. Jadi kalau ditulis di sini kan angsuran mulai dibayar di bulan berikutnya gitu. Nah, jadi ceritanya di bulan pertama ini kalian udah mulai bayar angsuran, kemudian sisa utangnya bisa kelihatan udah mulai berkurang ya. Tapi ya kayak aku ceritain juga di video sebelumnya, kalau dengan perhitungan KPR anuitas ya memang seperti ini, dimana kalau kalian lihat ya, kalian cicil di sini 4.700.000-an ya kan, bunganya itu 3.300.000-an. Pokoknya baru kebayar 1 jutaan gitu. Makanya mungkin orang kayak kadang ngerasa setahun nyicil gitu udah keluar 4,7-an gitu kan, udah keluar kayak hampir 50 juta lebih. Tapi kenapa kok sisa hutangnya berkurangnya masih kecil banget gitu ya? Ya karena emang perhitungannya seperti ini ya kan. Kita ibaratnya ngutang 500 juta ya kan. Lalu bunga 8% itu ya terhadap si 500 juta itu, dan itu berkurang terus seiring kita nyicil dari bulan ke bulan gitu ya. Nah, kalau dilihat di sini untuk yang fix one ini kan aku taruhnya 24 bulan ya. 24 bulan, jadi kalau dilihat ini 24 bulan pertama aku kasih warna juga gitu ya biar kita gampang lihatnya. Jadi cicilan di 24 bulan pertama itu sekitar 4.700.000-an ya kan. Kemudian karena kita ada 2 tier ya, lalu dilanjutkan dengan 3 tahun berikutnya, di mana bunganya itu 8,5%. Nah, berikutnya dari mulai bulan ke-25 sampai berikutnya, sampai 5 tahun, itu aku kasih warna beda lagi ya, jadi biar gampang lihatnya. Di sini cicilannya naik gitu kan, 4,9-an gitu. Nah, udah gitu, mulai dari sini nih, dimulai dari bulan 61, baru kita pakai yang floating rate gitu. Jadi kalau lihat kan, kalau ini emang aku selisihnya kecil banget, cuman 0,5 ya antara dari fixed rate 1 ke fixed rate 2, udah itu ke floating rate ya kan, jadi 5 juta, jadi selisihnya gak gitu besar. Dan ini terus sampai habis gitu ya, gitu. Nah terus kalau misalnya gimana kalau kita cuman fixed rate-nya itu cuman 1 aja gitu ya, tiernya cuman 1 aja, lalu langsung lanjut ke floating rate. Nah yang perlu kalian lakukan hanyalah isi aja angka 0 di sini ya, di fix 2 months-nya kalian isi aja angka 0, jadi dia nggak akan ngebaca baris ini gitu. Jadi nanti perhitungannya kita akan langsung loncat ke yang floating rate 9% gitu ya. Cicilan yang di 24 bulan pertama tetap sama, lalu di bulan 25 itu langsung cicilannya jadi 5 juta gitu. Ya semoga di sini kalian paham untuk cara perhitungannya ya. Dan aku sih selalu ya mindset aku kalau misalnya KPR pengennya sih pelunasan dipercepat gitu. Makanya dengan adanya Excel ini bisa kelihatan kan sisa hutangnya ya kan. Jadi kalau misalnya ternyata kalian udah nanya-nanya sama pihak bank, kira-kira bisa nggak sih pelunasan dipercepat setelah berapa tahun, misalnya setelah fixnya beres baru bisa gitu. Nah kalian bisa lihat ternyata di bulan ke-25 ini sisa hutangnya adalah 460 juta ya kan. Jadi kalian udah punya ancer-ancer harus nyiapin dana segitu kalau mau benar-benar dilunasin, atau kalian mau terapin cara top up misalnya. Jadi top upnya terhadap 460 itu, misalnya kalian top up 5 kali cicilan, berarti 5 kali 5 juta jadi 25 juta. Nanti dari 460 juta ini berkurangnya 25 juta, lumayan banget kan.
itu nanti dari 460 dikurang 25 itu misalnya berapa, 435 juta, bunganya terhadap 435, jadi udah berkurang lagi gitu kan secara bunganya gitu. Oke, semoga ini membantu buat kalian yang lagi bingung gimana ya kalau misalnya nanti floatingnya tinggi, kira-kira berapa ya cicilannya. Lalu buat yang kalian misalnya tadi program KPR-nya itu dapatnya 2 macam fixed rate, 2 tier gitu ya. Fix pertama 3 tahun, fix kedua misalnya 2 tahun atau kebalikan. Lalu berlanjut dengan floating rate, itu gimana sih kira-kira cicilannya gitu ya. Nah, ini bisa kalian pakai Excel-nya. Nah, gitu cara ngitungnya, gampang kan? Jadi jangan lupa share video ini ke teman-teman kalian yang membutuhkan, apalagi yang lagi bingung tentang KPR, bingung berapa cicilannya kalau misalnya floating rate sekian. Jangan lupa juga komen dan like video ini. Buat yang belum subscribe, jangan lupa klik subscribe dan nyalain lonceng notifikasinya. Oh ya, kalau kalian pengen dapetin filenya, cukup komen aja di video ini, nanti aku akan reply dari situ. Oke, see you on the next video. Dadah!